Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 akan membahas mengenai sistem pengendalian manajemen pada perusahaan umum Damri. Dalam video ini kita akan membahas tentang profil sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, tata nilai perusahaan, struktur organisasi, penganggaran dan keuangan, perencanaan strategis dan operasional, pelaksanaan dan pengukuran kinerja, pengawasan dan evaluasi kinerja, perbandingan kondisi dan teori, kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Profil sejarah singkat perusahaan. Perum Damri merupakan sebuah BUMN di bawah Departemen Perhubungan yang menyediakan jasa angkutan umum untuk penumpang dan barang dengan tujuan mencari laba dan melayani kepentingan umum. Berawal dari penggabungan dua entitas pada 25 November 1946, Damri berperan penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui serangkaian perubahan status, Damri kini diberi mandat penuh oleh PP nomor 31 tahun 2002 untuk mengelola angkutan umum dengan kendaraan bermotor, memperkuat perannya dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat. Perum Damri mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Visi Perum Damri yaitu menjadi perusahaan transportasi jalan kelas dunia yang berkinerja unggul dan berkelanjutan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas bagi pelanggan untuk mendukung konektivitas nasional. Kemudian Perum Damri juga memiliki misi yaitu fokus pada penyediaan alat produksi canggih untuk meningkatkan konektivitas transportasi, menyediakan pelayanan berkualitas tinggi dan aman, mengembangkan sumber daya manusia profesional dan inovatif untuk meningkatkan profitabilitas serta nilai tambah bagi pemangku kepentingan, menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG dalam semua aktivitasnya, dan mengembangkan diversifikasi usaha untuk mendukung bisnis inti perusahaan. Tata nilai perusahaan umum Damri yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Kemudian di sini terdapat struktur organisasi pada perusahaan umum Damri yang terdiri dari Direktur Utama, Direktorat Komersial dan Pengembangan Usaha, Direktorat Teknik dan Fasilitas, kemudian ada juga Direktorat Keuangan, dan juga Direktorat SDM dan Umum. Selanjutnya ada penganggaran dan keuangan. Saat pandemi COVID-19 masih berlanjut, kinerja Perum Damri pada tahun 2021 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2020. Aset kewajiban dan ekuitas perusahaan per 31 Desember 2021 mencatatkan penurunan menjadi 857 miliar. Demikian, turun menjadi 21% dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian, rugi bersih setelah pajak tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 152,9 miliar dari 220,1 miliar dari tahun 2020. Realisasi alat produksi dan pendapatan perusahaan melebihi anggaran, sementara biaya lebih tinggi dari anggaran. Damri juga melaksanakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan anggaran sebesar. Kemudian perencanaan strategis dan operasional. Proses perencanaan strategis harus dilaksanakan dengan konsisten dan terarah, dengan peran aktif dari Dewan Pengawas, Direksi, dan unit kerja, sehingga mulai dari perumusan visi dan misi, perencanaan strategis, sampai dengan rencana kinerja, berjalan sinkron dan tersinergi, untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam menjalankan kegiatan mengembangkan budaya perusahaan yang didasari pada nilai-nilai yang berorientasi pada pelanggan, kerja sama tim, saling percaya, saling menghargai, keberhasilan bersama, serta keseimbangan antara kebutuhan para stakeholder dengan kebutuhan perusahaan. Yang pertama itu adalah RJPP dan RKAP. Perencanaan strategi
Perusahaan tertuang dalam rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam jangka waktu 5 tahun, RJPP dijabarkan ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP yang merupakan penjabaran tahunan dari RJPP. Yang pertama itu adalah evaluasi pelaksanaan RJPP sebelumnya. Yang kedua, posisi perusahaan saat ini. Yang ketiga, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP. Yang keempat, penetapan sasaran strategi, kebijakan, dan program kerja. Yang kedua, RKAP sekurang-kurangnya memuat yang pertama, rencana kerja yang dirinci atas misi perusahaan, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan, dan program kerja atau kegiatan. Yang kedua, anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran, program kegiatan. Yang ketiga, proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaan. Yang keempat, hal-hal lain yang memerlukan keputusan RPB. Kemudian pelaksanaan RKAP. Dalam pelaksanaan strategi dilakukan analisis mendetail mengenai deviasi dan target keuangan dan non-keuangan. Atas target yang sebelumnya telah ditetapkan, direksi memantau dan menganalisis pelaksanaan tindak lanjut atas deviasi tersebut. Guna mencapai kegiatan yang optimal, dilakukan bookmark yang relevan, misalnya kinerja relatif keuangan ekonomis, economic profit, digunakan untuk mengukur peningkatan kemakmuran perusahaan. Direksi melakukan pembahasan dengan Dewan Pengawas untuk mencari solusi pemecahan masalah terkait atas A. Kebijakan strategis perusahaan baik dalam bidang produksi, keuangan, dan pemasaran. B. Keterkaitan dengan institusi lain baik lembaga pemerintah maupun swasta. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Proporsi unit kendaraan siap operasi atau SO terhadap siap guna operasi atau SGO masih belum pulih, belum bisa terserap pasar, sehingga perusahaan tetap bisa merealisasikan pendapat sepanjang tahun lebih tinggi dibanding rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKP tahun 2021 yang telah disetujui oleh pemilik modal. Akan tetapi, penurunan pendapatan yang signifikan belum dapat diimbangi dengan penurunan beban secara proporsional. Meskipun secara umum beban langsung berhasil diturunkan dibanding tahun 2021. Penurunan beban langsung membuat kerugian perusahaan lebih kecil dibanding kerugian tahun 2020. Meskipun masih lebih tinggi dibanding yang dianggarkan, penilaian pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dilakukan dengan menggunakan parameter yang dikembangkan oleh Kementerian Badan Usaha milik negara sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri BUMN nomor SK 16 SMBU 2012 tentang indikator parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance pada BUMN. Kemudian ada pengawasan dan evaluasi kinerja. Berdasarkan sepanjang tahun 2019, direksi telah berhasil bertahan dan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perusahaan. Perusahaan telah berhasil meningkatkan jumlah penumpang angkutan antar kota sebesar 2,86% dari 3.359.000 pada tahun 2018 menjadi 3.455.000 pada tahun 2019. Untuk angkutan perkotaan, perusahaan telah berhasil meningkatkan jumlah penumpang sebesar 63,66% dari 18.409.000 pada tahun 2018 menjadi 30.129.000 pada tahun 2019. Sedangkan untuk angkutan lintas batas negara, perusahaan telah berhasil meningkatkan jumlah penumpang sebesar 108,57% dari 35.000 pada tahun 2018 menjadi 75.000 pada tahun 2019. Dan pada angkutan travel atau pariwisata, perusahaan telah berhasil meningkatkan jumlah penumpang sebesar 1.483,33% dari
36.000 pada tahun 2018 menjadi 570.000 pada tahun 2019. Dari sisi kinerja keuangan, perusahaan juga telah berhasil meningkatkan total aset sebesar 9,66% dari 1.164.445 juta pada tahun 2018 menjadi 1.276.900 juta pada tahun 2019. Total ekuitas meningkat sebesar 7% dari 741.050 juta pada tahun 2018 menjadi 792.908 juta pada tahun 2019. Dan laba tahun berjalan meningkat sebesar 100,64% dari 21.562 juta pada tahun 2018 menjadi 43.262 juta pada tahun 2019. Selanjutnya ada kondisi Perum Damri. Yang pertama, manajemen dan struktur organisasi. Perum Damri saat ini dikelola dengan struktur organisasi yang hierarkis dan terpusat. Pucuk pimpinan berada di tangan direksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Keputusan strategis diambil secara terpusat, meskipun ada upaya desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas di tingkat operasional. Yang kedua adalah layanan dan operasional. Damri menyediakan berbagai layanan transportasi, termasuk bus kota, antar provinsi atau AKP, angkutan karyawan, dan angkutan barang. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini juga telah memperluas layanan ke sektor pariwisata dengan menyediakan bus wisata. Yang ketiga, keuangan dan pendanaan. Keuangan Perum Damri masih menghadapi tantangan signifikan. Subsidi pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung operasi perusahaan, terutama untuk layanan publik yang tidak menguntungkan secara komersial. Namun, ketergantungan pada subsidi juga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan keuangan perusahaan jika subsidi tersebut berkurang atau dihentikan. Dan terakhir ada tantangan utama yang dihadapi oleh Perum Damri termasuk persaingan dengan operator swasta, infrastruktur transportasi yang kurang memadai di beberapa wilayah, dan kebutuhan untuk memperbarui armada yang sudah tua. Pandemi COVID-19 juga berdampak besar pada jumlah penumpang dan pendapatan perusahaan. Lalu ada berdasarkan teori terkait. Yang pertama, teori manajemen publik. Menurut teori manajemen publik, BUMN seperti Perum Damri harus beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang tinggi, sama seperti perusahaan swasta, tetapi juga harus memenuhi tanggung jawab sosial. Ini termasuk menyediakan layanan yang terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama di daerah yang tidak menarik bagi operator swasta. Kemudian yang kedua, teori ekonomi transportasi. Teori ini menekankan pentingnya transportasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur transportasi yang baik memungkinkan mobilitas yang tinggi, yang ada pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Perum Damri, peningkatan kualitas layanan dan perluasan jaringan dapat memberikan dampak positif pada ekonomi lokal dan nasional. Kemudian yang ketiga adalah teori inovasi dan teknologi. Integrasi teknologi dalam operasional perusahaan adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan layanan. Penerapan sistem tiket elektronik, aplikasi pemesanan, dan manajemen armada berbasis teknologi dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Teori ini juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap perubahan teknologi untuk tetap kompetitif. Dan yang terakhir ada teori keberlanjutan. Keberlanjutan menjadi isu penting bagi BUMN seperti Perum Damri. Ini mencakup aspek lingkup pengurangan emisi dengan penggunaan bus listrik, sosial layanan yang adil dan terjangkau, dan ekonomi atau keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Saran yang dapat kami berikan adalah untuk meningkatkan kinerja, Damri perlu memaksimalkan penggunaan teknologi seperti ERP untuk memantau secara real time, mengembangkan program pelatihan karyawan, dan menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif. Penting juga untuk memperkuat pengawasan anggaran dan melakukan audit internal secara rutin. Adaptasi terhadap perubahan pasar dengan mengembangkan layanan baru yang bersaing dengan layanan transportasi berbasis aplikasi sangat diperlukan. Selain itu, juga penting untuk membangun budaya kerja yang transparan dan inovatif, serta mengidentifikasi dan mengelola risiko operasional secara proaktif. Komitmen dari seluruh pihak di perusahaan sangat diperlukan karena sangat krusial untuk mendukung sistem pengendalian manajemen yang efektif.
Saran yang dapat kami berikan adalah untuk meningkatkan kinerja, Damri perlu memaksimalkan penggunaan teknologi seperti ERP untuk memantau secara real time, mengembangkan program pelatihan karyawan, dan menerapkan sistem evaluasi kinerja yang objektif. Penting juga untuk memperkuat pengawasan anggaran dan melakukan audit internal secara rutin. Adaptasi terhadap perubahan pasar dengan mengembangkan layanan baru yang bersaing dengan layanan transportasi berbasis aplikasi sangat diperlukan. Selain itu, juga penting untuk membangun budaya kerja yang transparan dan inovatif, serta mengidentifikasi dan mengolah risiko operasional secara proaktif. Komitmen dari seluruh pihak di perusahaan sangat diperlukan karena sangat krusial untuk mendukung sistem pengendalian manajemen yang efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.